Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali kita akan bahas soal UTBK SNBT tahun 2025 tentang pengetahuan kuantitatif dengan tema geometri. Tiap ujian pasti keluar part 2 sesuai dengan FR 2024. Nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuknya panjangnya 4 cm, manakah pernyataan yang benar? Bagian pertama, nomor 1, BG sama apa akar 2, kemudian 2G 4 akar 3, nomor 3 PQ 2 akar 3, kemudian HP ada 2 akar 6. A 1, 2 dan 3 saja benar, B 1 dan 3 saja benar, C 2 dan 4 saja benar, D hanya 4 benar, dan E semua pilihan benar. Kita jawab, kita lihat gambarnya kembali. Kemudian kita mulai dari BG ya. Untuk diagonal ini penjuru sangkar itu rumusnya tetap ya. Kalau misalnya sisinya A, maka diagonalnya itu adalah A akar 2. Jadi diagonal penjuru sangkar itulah A akar 2 dengan sisinya A. Karena sisinya sama dengan 4, maka BG nya itu 4 akar 2. Berarti BG tadi itu benar. Selanjutnya adalah untuk diagonal AG. Ada rumus untuk diagonal AG untuk kubus ya. Itu diagonalnya itu adalah A akar 3. Itu dengan sisi A. Sehingga kalau sisinya panjangnya 4, berarti AG sama dengan 4 akar 3. Selanjutnya itu bagian AG ini 4 akar 3 ya. Maka dia adalah benar. Kemudian untuk panjang QC itu ya, jadi kita mencari QC dulu ini. QC itu adalah 1/2 akar 5, ini juga rumus ya. Jadi kalau ada model kubus, kemudian dia Q-nya itu berada di tengah-tengah, kemudian Q-nya dihubungkan dengan salah satu, akan tengah-tengah di antara B, maka dihubungkan dengan salah satu titik pada seberangnya itu CK atau DK, maka panjangnya adalah 1/2 akar 5 dengan sisi A. Berarti kalau 4, jadi ini QC kalau sisinya 4, berarti QC nya sama dengan 1/2 A akar 5 sama dengan 1/2 kali 4 akar 5 atau sama dengan 2 akar 5. Selanjutnya PQ, jadi kita tadi mau mencari PQ ya. PQ itu adalah panjang QC, karena ada sisi miring ya, QC kuadrat dikurang CP kuadrat. Jadi kita memakai rumus atau dalil Pitagoras ya. Masukkan nilainya untuk panjang CP 1/2 dari diagonal BG, berarti 1/2 dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Sehingga PQ sama dengan 2 akar 5 tadi, QC itu 2 akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kali 5 dikurang 4 kali 2, itu sama dengan 20 kurang 8, sama dengan akar 12 atau sama dengan 2 akar 3. Dan ini adalah benar, untuk PQ nya adalah 2 akar 3. Selanjutnya BP sama dengan GP. Jadi BP sama dengan GP karena dia berada di tengah-tengah, otomatis panjang GP dan BP itu sama panjang. Jadi BP sama dengan GP sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 atau sama dengan 2 akar 2. Kemudian HP itu sama dengan, jadi HP itu sama dengan ini sisi miring ya, berarti HP itu sama dengan GP pangkat 2 ditambah GH ya, kuadrat. Jadi GP kuadrat ditambah GH kuadrat, akar dari GP kuadrat ditambah GH kuadrat. Dari sini kita bisa tulis menjadi 2 akar 2 karena GP nya tadi 1/2 dari ini ya, mana ya, GP nya 1/2 dari 4 akar 2 ya, berarti sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah GH. GH itu adalah A atau 4 ya, berarti 4 kuadrat itu sama dengan 8 ditambah 16 ya, sama dengan akar 24 atau sama dengan 2 akar 6. Jika bermanfaat mohon di-share ya, sehingga HP-nya itu 2 sama dengan 2 akar 6, itu juga merupakan hal yang benar ya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah E, semua pilihan benar. Selanjutnya nomor 2. Jaran genjang PQRS memiliki luas 24. Titik T terletak pada QR.
ya. Titik T terletak antara Q dan R di sini, dan sehingga ST tegak lurus pada QR. ST tegak lurus pada QR. Jadi ini ST tegak lurus pada QR. Jadi gambarnya ya. Jika A, B adalah koordinat S, maka nilai 2A kurang B adalah A0, B2, C4, D6, dan E10. Kita jawab. Kita lihat gambarnya kembali. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, luas jajaran genjang itu kan, rumus luas genjang adalah alas kali tinggi. ST, jadi ST, tinggi ST ini, kemudian di sini panjang dari Q ke R. Luas jajaran genjang ya, jadi sini QR-nya adalah 4, jadi kita berhitung dari sini 0 sampai ke 4, berarti X-nya 0 sampai 4, maka panjangnya Q ke R itu adalah 4. Selanjutnya panjangnya itu kan adalah 24. Jadi 24 itu luasnya 24 ya, maksudnya 24 sama dengan ST dikali 4. Jadi ST-nya ini kita mau hitung. Sehingga ST-nya itu sama dengan 24 bagi 4 itu sama dengan 6. Maka tingginya ini sama dengan 6. Berarti panjang J-nya sama dengan 6 ya. Jadi bisa di situ ke 0,6 ya. Berarti itu bukan 0,6 di sini 6 ya, 0,6 ya di sini ya. Ke sini adalah di sini 0,6 untuk titiknya Y-nya saja ya. Kalau misalnya titiknya di sini ya 0,6. Nah, pertemuan di sini antara P dari titik P dengan T ini di S itu adalah di sini X-nya 3, kemudian di sini Y-nya adalah 6, berarti 3,6 ya pertemuannya ya, titiknya 3,6. Jadi titik T-nya di sini 3,0, ke atas di sini naik sebanyak 6 dari Y-nya tadi, maka dia berada pada titik 3,6. Berarti A, B. Sehingga A-nya tadi adalah 3 dan B-nya adalah 6. Maka 2A kurang B sama dengan 2 kali 3. Suka dengan videonya? Like dong. Dikurang 6 sama dengan 0. Maka jawaban yang cocok itu adalah bagian A, 0. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, 3 ada 12 segitiga yang bertolak belakang dengan sudut di AX ke arah derajat dan Y juga di sudut C itu Y derajat. Pada bangun di atas, AE berputar dengan BD di titik C. Berapakah X kurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1 dengan pernyataannya adalah AB sama dengan BC sama dengan AC. Nomor 2 DE sama dengan EC sama dengan DC. Pilihan jawaban adalah A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 saja cukup. Artinya 1 ya sudah cukup, 2 kalau 2 saja ya 2 cukup. Bahkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Kita jawab ya. Dengan pernyataan 1 dan 2 ini kita copy ke sini ya. Pernyataan 1 cukup untuk mengatakan bahwa segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama sisi. Karena apa? Karena sisi-sisinya sama. Otomatis sudut yang dibentuk oleh ketiga sudut itu adalah sama. Jumlah sudut ke setiap segitiga itu adalah 180. Kita bagi 3 karena sama ya, berarti hasilnya adalah 60. Sehingga sudut X-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian dari akibat sudut 60 derajat ini ya, sehingga menyebabkan sudut Y juga 60 derajat. Alasannya adalah sebabnya adalah dua sudut bertolak belakang itu besarnya sama ya, besarnya sama. Berarti X-nya di X-nya 60, maka sudut bertolak belakang dengan sudut Y tadi itu 60, karena X 60 berarti setiap sudut di segitiga ABCD tadi, ABC tadi itu sudutnya 60, sehingga yang bertolak belakang dengan Y itu juga 60. Maka kita simpulkan bahwa Y juga sudutnya 60. Berarti cukup untuk menjawab ya. Berarti X nya sudah tahu, Y nya juga sudah tahu, berarti bisa dikurangkan. Jadi 2 variabel sudah tahu, berarti sudah bisa dikurangkan. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Pernyataan 2 cukup untuk mengatakan segitiga dibentuk adalah segitiga sama sisi. Karena sama juga sudut sisinya, maka dia juga termasuk segitiga sama sisi. Sehingga
segitiga sama sisi jelas tadi di sudutnya tiap sudut-sudutnya itu pasti 60. Karena Y diketahui 60 derajat, maka kita juga bisa mengetahui X-nya juga itu 60 derajat. Karena sudut yang bertolak belakang dengan sudut Y itu sama besarnya dengan sudut X, sehingga kita berkesimpulan bahwa sudut X juga 60 derajat. Sehingga pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi soalnya tadi ya sama alasannya ya. Kemudian jawabannya adalah D, pernyataan saya 1 cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 juga saja cukup. Jadi bertanya pilihan D adalah pilihan yang tepat. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name, Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.